berikan peringatan kepada mereka yang takut akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, ya. Tidak ada penolong untuk mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad, Allah adalah pemilik syafaat dan pertolongan semuanya untuk orang-orang yang beriman, ya. Semakin yakin ataupun menjadi keyakinan untuk kita semuanya jamaah rahimakumullah bahwasanya Allah yatawalla, Allah Subhanahu wa taala yang mengurus, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang akan meninggikan orang-orang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menghinakan orang-orang yang tidak mau beriman, ya. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau berupa karomah di dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas kita tahu sahabat yang menjadi salah satu, ya, orang ataupun sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tahu bahwasanya keistimewaan daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, selain seorang panglima, dia pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watuhu la turad. Permintaannya dan doanya kepada Allah tidak pernah meleset, tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilempar dari senjata, baik itu senjata panah, kemudian senjata yang lainnya juga tidak pernah meleset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Maghbubatan nikmatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang seringkali menjadikan hamba Allah itu terlena. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab. Wahai manusia, apabila kalian selesai dari satu amalan, segeralah beralih kepada amalan kebaikan yang lain. Fansab, ya. Carilah amalan-amalan yang lain, carilah kesibukan-kesibukan yang lainnya. Lantas Imam Syafi'i juga melanjutkan, ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Kata beliau mengomentari tentang manusia harus selalu bergerak, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Aku melihat
air yang tidak mengalir itu merusak. Insala taba wa illam yasil lam yatibi. Apabila ia mengalir, tentulah itu yang baik. Apabila ia tetap tidak dibiarkan mengalir ataupun ya, ada yang mengganjal dan menyumbatnya, maka itu tidak baik dan membuat kerusakan. Fa idza faraghta fansab. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan kitabut tauhid atau matan kitabut tauhid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pertemuan yang lalu, majelis yang lalu dijelaskan oleh beliau bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada penduduk langit, bait langit pertama, kedua sampai langit yang ketujuh, termasuk campur tangan ataupun cawe-cawe daripada bangsa jin dan iblis yang ingin mencuri kabar langit yang akan disampaikan kepada ya, para malaikat. Lantas mereka terkena panah api yang dilempar oleh para malaikat sebelum disampaikan kepada para dukun-dukun, yang mana nanti akan dicampur dengan 100 bahkan 1000 kebohongan oleh mereka. Tetapi ada juga yang lolos ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dicampurlah ya, dengan berbagai macam kebohongan oleh para dukun-dukun yang ada di dunia. Jamaah rahimakumullah ya, kalau kita mengikuti media sosial ya, yang sering dan masih ramai bulan-bulan ini ya, masih sama perseteruan ataupun viralnya orang-orang yang mengaku sakti, bahkan dengan terang-terangan mengaku dukun. Katanya Persatuan Dukun Indonesia lah, atau Asosiasi Dukun dan lain sebagainya. Begitu. Ternyata di pihak lain ya, mereka ditengarai yang melakukan praktek perdukunan itu adalah sebuah trik-trik. Bahkan ada yang mengaku bisa kebal. Begitu. Ternyata diundang mereka yang mengaku kebal tersebut, ya bisa kebal tembak katanya, bisa kebal tusuk. Begitu. Tidak mempan. Jamaah rahimakumullah, diundang oleh salah satu ya, pemilik podcast ataupun pemilik siaran di YouTube itu, jamaah rahimakumullah, disuruh membuktikan, ingin ditusuk, coba tusuk diri sendiri dengan jarum suntik kalau memang Anda benar adalah manusia yang kebal. Begitu. Tapi ternyata dia mengelak. Katanya kalau jarum suntik nggak bisa, ada ilmunya yang lain, ada tirakatnya yang lain, begitu. Harus jarum pentul katanya, jarum yang biasa digunakan ibu-ibu untuk apa itu, nusuk kerudungnya, itu jarum pentul. Itu jamaah rahimakumullah. Itu. Ternyata tantangan itu berlanjut. Ya sudah, diambilkan jarum pentul di tempat yang lain, tantangan di tempat yang lain. Begitu, ditusukkan kepada pipinya. Jamaah rahimakumullah ya. Setelah ditusukkan ternyata nggak ditusuk. Ya, diletakkan saja kemudian dibengkokkan pakai tangannya. Kemudian dia bilang, "Tuh kan, bengkokkan karena kebal," katanya. Seperti itu. Padahal dia dibengkokkan supaya tidak nusuk, tetapi katanya pengakuannya bengkok karena tidak kuat menembus kulitnya, bahkan tidak kuat menembus ya ari-ari daripada ya kulitnya itu, jamaah rahimakumullah. Tapi ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan dicampur dengan 1000 kebohongan, bahkan lebih, jamaah rahimakumullah. Begitu. Ini yang sekarang terjadi. Kalau barangkali jamaah mengikuti ya, apa yang terjadi ya pada akhir-akhir ini, jamaah rahimakumullah ya. Tetapi kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menjelaskan kalaulah itu semuanya ada,
suka tidak suka, terima atau tidak terima, tentulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki jubah besi. Tentulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah itu, ketika dikepung oleh para kaum musyrikin, begitu niatannya orang musyrikin itu nanti para pemuda-pemudanya mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah itu keluar dari rumahnya, kemudian ditangkap, kemudian sembelih saja itu Muhammad, kemudian darahnya letakkan di dalam satu ember, kemudian bagikan ke semua kabilah-kabilah di dalam negeri ataupun di dalam suku-suku dan bangsa-bangsa Arab yang ada pada saat itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, yang juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang maksum. Ternyata ikhtiar manusiawi itu ada. Ya, bagaimana Rasulullah ikhtiar, bagaimana caranya menyelinap, ya meskipun akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menebarkan, ya, dan akhirnya mereka menjadi buta, tidak melihat, ya, pagi-paginya mereka baru bangun, kemudian barulah mereka bergegas, ya, masuk dan mengepung ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata yang di dalam itu bukan lagi Rasulullah, ya, ternyata yang ada di dalam, yang tidur di tempat tidurnya Rasulullah adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini juga, ya, yang menjadi catatan penting jamaah rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib mengapa dikatakan kesatria? Bahwasanya Rasulullah ketika dirinya datang kepada Rasulullah dan menawarkan, saya saja wahai Rasulullah yang tidur di tempat Anda, sehingga kita bisa mengelabuhi orang-orang Quraisy yang, ya, dari luar itu sudah mengintip Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wahai Ali, ya damuka, begitu diperingatkan, wahai Ali bin Abi Thalib, kalau begini caranya, ya, jaminannya ini adalah darahmu, bahkan nyawamu, damuka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa-apa wahai Rasulullah, saya rela, ya, mati di dalam perjuangan ini daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang celaka, begitu. Tapi akhirnya Allah sama-sama melindungi keduanya, ya. Dan drama hijrah ini belum selesai jamaah rahimakumullah, belum lagi dikejar oleh Suraqah, begitu. Suraqah ini sebenarnya adalah salah seorang pemimpin kaum ataupun salah seorang pemimpin kabilah yang ketika saat itu Rasulullah lewati kabilahnya dan ia mendengar bahwasanya orang-orang Quraisy sedang mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ikut mengejar, jamaah rahimakumullah, dia ikut mengejar. Bagaimana juga caranya dia bisa menangkap, karena barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati diserahkan kepada pemimpin Quraisy pada saat itu, maka dia akan diberikan hadiah yang terbaik, ya, dia akan diberikan hadiah yang banyak dan dia akan diberikan hadiah yang melimpah. Tentu tawaran ini menjadikan Suraqah ini tergiur jamaah rahimakumullah, kemudian dikejar, ya, kemudian dikejar oleh Suraqah, Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah yang pada saat itu masing-masing menggunakan onta. Lantas dikisahkan, ya, oleh para perawi kisah ini jamaah rahimakumullah, Abu Bakar itu, ya, dari saking khawatirnya kepada Rasulullah, dia berkeringat sampai menangis. Ditanya oleh Rasulullah, ma bika ya Abu Bakrin limadza tabki, wahai Abu Bakar As-Siddiq, mengapa kamu menangis, gitu kan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya tidak takut terhadap diri saya sendiri wahai Rasulullah, tetapi saya takut apabila nanti dia sempat bisa mencelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Allah menakdirkan, ya, Suraqah ini kaki daripada tunggangannya terperosok dan tidak bisa bangkit lagi, sampai-sampai Suraqah ini memohon, memelas kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, doa kepada Tuhanmu, doa kepada Allahmu itu, ini adalah perbuatanmu, ya, perbuatanmu ini pasti, aku terperosoknya adalah perbuatanmu, ya, doa supaya, ya, supaya dia ataupun Tuhanmu itu menyelamatkanku. Itu, ya, drama si Suraqah ini, ya, mau-maunya dia sok-sokan ya, mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niat membunuhnya, tetapi ketika terperosok tidak bisa,
ya tidak bisa lagi berdiri, tunggangannya dia terperosok ke dalam sebuah lubang, dia mengiba kepada Rasulullah SAW dan bahkan menuduh katanya ini adalah jampi-jampinya Rasulullah yang menjadikan dia terperosok. Itu jamaah rahimakumullah. Dia lupa bahwasanya ya Nabi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas daripada ikhtiarnya. Lah, tiba-tiba manusia-manusia yang datang pada akhir zaman ini yang mengaku dirinya kebal, tahan bacok, tahan banting, kemudian tahan tembak dan lain sebagainya, ya, seolah-olah ya dia menjadi manusia terkuat. Itu jamaah rahimakumullah. Ya. Begitulah kondisinya. Tapi ala kulli hal, ya, itulah yang terjadi ya pada dunia Islam pada saat ini. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya masih ada kaitannya. Ya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menjelaskan dalam kitab Tauhid, dalam matannya bab yang berikutnya tentang syafa'ah, tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Kuncinya bagi orang-orang yang beriman. Pertolongan Allah, syafa'ah. Syafa'ah itu artinya adalah pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Itu. Lebih-lebih nanti adalah di akhirat jamaah rahimakumullah, ya, syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga nanti syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus untuk umatnya. Jadi dijelaskan oleh beliau di sini, tapi titik tekannya bahwasanya wahai manusia sadarilah bahwasanya penolong setiap hamba itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Penolong, ya. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi wali wala syafi' la'allahum yattaqun. Ya, berikan peringatan kepada mereka yang takut akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, ya. Tidak ada penolong untuk mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad, Allah adalah pemilik syafaat dan pertolongan semuanya untuk orang-orang yang beriman. Ya. Semakin yakin ataupun menjadi keyakinan untuk kita semuanya jamaah rahimakumullah bahwasanya Allah yatawalla, Allah Subhanahu wa taala yang mengurus, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang akan meninggikan orang-orang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menghinakan orang-orang yang tidak mau beriman. Ya. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau berupa karomah di dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas kita tahu sahabat yang menjadi salah satu, ya, orang ataupun sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tahu bahwasanya keistimewaan daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, selain seorang panglima, dia pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watuhu la turad. Permintaannya dan doanya kepada Allah tidak pernah meleset, tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilempar dari senjata, baik itu senjata panah, kemudian senjata yang lainnya juga tidak pernah meleset, ya. Ini ya keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang mungkin sulit bagi kita semuanya untuk sampai kepada makom tersebut, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggelari para sahabat-sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridho. Kalau bahasa Maduranya Allah Subhanahu wa taala esto, ya. Dan juga mereka esto kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat-tempat ataupun marotib seperti ini, tingkatan-tingkatan keimanan seperti ini yang tidak mungkin, bahkan mungkin mustahil dicapai oleh orang-orang yang hidup pada zaman sekarang, ya, yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya jamaah rahimakumullah ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin sebuah peperangan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah berjalan lama di tengah padang pasir jamaah rahimakumullah, kemudian pasukan terhenti. Mengapa terhenti? Ternyata di depannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada sebuah lautan ataupun ada, ya, air ataupun lautan yang begitu luas yang harus diseberangi, ya. Padahal kita tahu jamaah rahimakumullah,
Ya. Pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak memiliki perahu untuk menyeberangi lautan tersebut, atau paling tidak sungai yang begitu luas. Ya. Dan kita juga tahu jamaah rahimakumullah bahwasanya orang-orang ataupun sahabat Nabi Muhammad SAW ini ya hidup di tengah padang pasir. Barangkali tidak pernah terbesit di pikiran mereka ya akan sampai pada sebuah lautan yang begitu besar, yang biasanya mereka hidup di tengah-tengah padang pasir, padang yang tandus dan gersang. Jamaah rahimakumullah, begitu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi mau tidak mau lautan ini harus diseberangi, jamaah rahimakumullah. Harus diseberangi karena musuh ada di ujung sana. Disitulah Sa'ad bin Abi Waqqas baru sadar tentang ya perkataan Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Allimu auladakum as-sibahata war rimayah." Ya, wahai sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ya, coba kalian ajari anak-anakmu itu berenang ya dan melempar. Itu athar daripada Umar ibn Khattab. Ternyata ini hikmah bahwasanya suatu saat umat Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Rasulullah SAW akan sampai tidak hanya di tengah-tengah padang pasir yang tandus pada saat itu, mereka akan sampai kepada tempat-tempat yang lain, ya, yang di situ juga ada lautan yang sangat luas, jamaah. Kemudian para sahabat-sahabat Nabi yang tersisa yang menjadi pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, bagaimana ini Sa'ad bin Abi Waqqas? Apa yang harus kita lakukan? Lautan ada di depan kita. Itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ya ingat tentang membaca sebuah ayat, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, kita harus yakin posisi kita saat ini adalah menolong agama Allah. Jaminannya adalah yang surkum, Allah pasti akan menolong kalian, ditolong balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah pasti akan mengkokohkan pijakan kalian. Jadi tidak ada kata mundur, yang ada adalah kata maju. Lantas bagaimana majunya wahai sahabat? Kata sahabat Rasulullah, kata yang lain kepada Sa'ad bin Waqqas, jalan di atas air. Begitu. Jamaah rahimakumullah, yakin in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Terbelalak dan tercengang jamaah rahimakumullah sahabat-sahabat Nabi yang tersisa pada saat itu yang menjadi pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya dengan perintah komandan jalan di atas air. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin, selangkah tidak tenggelam, 2 langkah tidak tenggelam, 3 langkah tidak tenggelam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menyuruh pasukannya jalan semuanya. Itu ya, karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada Sa'ad bin Waqqas ya, dia berada pada posisi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala asy-syafa'atu jami'a, baik di dunia maupun di akhirat, jamaah rahimakumullah ya. Itu tadi. Lebih-lebih nanti pada hari kiamat ya. Hanya seorang Nabi Muhammad saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umatnya datang kemudian bersimpuh di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, isfa' tusyaffa." Di dalam kitab Al-Qaul Mufid, Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan proses terjadinya syafaat Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya. Ya, ketika para nabi didatangi oleh umatnya, masing-masing tidak bisa membantu urusannya masing-masing karena ini adalah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Giliran umat Nabi Muhammad SAW yang memenuhi padang mahsyar, yang kata hadis sawadul a'zam ya, dari saking penuhnya padang mahsyar dengan umat Nabi Muhammad SAW sampai-sampai terlihat menghitam ya.
Sawadul Azam, padang mahsyar tersebut, ya, lantas datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdoa memohon pertolongannya, memohon syafaat Nabi Muhammad SAW. Lantas Nabi Muhammad bersimpuh di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa, lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, isfa' tu syafa'." Wahai Muhammad, berilah syafaat. Ya, syafaat khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, permohonan ini adalah jatah kota ataupun jatah daripada para nabi, ya, yang mana doa-doa para nabi itu sudah dipanjatkan pada masa-masa yang lalu. Tinggallah Nabi Muhammad, ya, menahan ataupun menjadikan jatah doa para nabi tersebut nanti akan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kata Nabi Muhammad, nanti akan aku ambil jatah doaku ini, ya, kata Nabi Muhammad SAW, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat, sebagai ganti di dunia, nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, mengapa begitu? Kita lihat doanya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh menghadapi umatnya yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai-sampai Nabi Nuh, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh itu sendiri, ya. Ada surah Nuh dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Nuh, ya, mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya itu sudah mengajak mereka itu siang dan malam. Ya. Kemudian apa kata umat-umatnya ini ketika mereka diajak dan didakwahi oleh Nabi Nuh alaihi salam, meletakkan dua ujung telunjuknya itu di tangan begini supaya tidak mendengar dakwahnya Nabi Nuh, ya, pelecehan terhadap nabinya. Jamaah rahimakumullah. Bahkan ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat ataupun membangun sebuah bahtera, perahu yang besar, itu diejek. Bagaimana mungkin seorang nabi, ya, membangun bahtera yang katanya disuruh oleh Tuhannya, itu membangun bahtera yang begitu besar di atas bukit. Harusnya membuat bahtera itu di tempat yang rendah, yang dekat dengan laut, yang dekat dengan pantai, sampai dikatakan gila. Jamaah rahimakumullah. Tapi pada titik tertentu kekufuran umatnya itu sudah melampaui batas. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, kata Nabi Nuh ketika berdoa, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala wujudkan ataupun mengabulkan doa Nabi Nuh, ya, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh ini sebagai seorang nabi tapi sifat manusianya juga ada. Ya Allah, jangan sisakan orang-orang kafir di atas muka bumi ini. Mereka akan membuat kerusakan selamanya di atas muka bumi ini. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Tidak lama dari permohonan Nabi Nuh tersebut, umatnya langsung disapu oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan air yang turun dari bumi, kemudian air yang turun dari langit dan air yang muncul dari bumi. Jamaah rahimakumullah, itu, ya. Kemudian gimana lagi posisinya Nabi Syuaib, ya, ketika mereka itu biasa mencuri timbangan. Di surah Al-Mutaffifin dijelaskan, umatnya ini terbiasa berbuat curang. Kalau berjual beli, ya, kalau dia menjual, ya, suka mengurangi timbangan. Tetapi ketika dia membeli, maunya embui, bahkan memaksa. Begitu jamaah rahimakumullah, berbuat curang dalam timbangan, ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu jamaah rahimakumullah kondisi orang-orang, ya, yang hidup pada zaman Nabi Syuaib. Kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekeringan yang lama, dengan dalam waktu yang lama, lantas mati semua ternak dan tumbuh-tumbuhan. Mereka datang kepada Nabi Syuaib, mereka mengatakan, saya bertaubat wahai Nabi Syuaib, bilang sama Allah, saya akan kembali kepada ajaranmu. Kemudian Nabi Syuaib berdoa. Setelah berdoa Nabi Syuaib, lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Kemudian mereka lagi kembali makmur. Jamaah rahimakumullah, ya, kembali makmur.
Tetapi akhirnya setelah makmur mereka kembali lagi kepada kehidupan yang semula, mengurangi timbangan, curang dalam timbangan, diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian mereka mengiba lagi, ya, meminta lagi kepada Nabi Syuaib untuk yang ketiga kalinya supaya Allah menurunkan hujan. Karena mereka sudah kekeringan, karena mereka banyak yang mati, ternaknya mati, kemudian tumbuh-tumbuhan juga sudah tidak tumbuh karena dari saking kering yang begitu kuat. Jamaah rahimakumullah. Lah ketika ketiga kalinya ini ternyata yang turun bukan hujan, jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memunculkan awan yang begitu pekat, yang begitu hitam. Kemudian lantas umat Nabi Syuaib itu berkumpul di tanah yang lapang, yang mereka harapkan turun itu adalah hujan, jamaah rahimakumullah. Mereka membawa semua anak istrinya, hewan-hewan yang masih tersisa, bahkan bejana-bejana, tempat-tempat untuk menampung air mereka bawa semuanya, karena mereka melihat di langit itu awan mulai menghitam dan menggumpal siap turun hujan. Apa yang terjadi, jamaah rahimakumullah? Di tengah penantian mereka menanti turunnya hujan, yang turun ternyata bukan air, yang turun adalah api yang menyambar mereka semuanya. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak, ya, doa kota kalau ibaratnya sekarang itu, ya, kalau sekarang kota internet itu nggak dihabiskan ibaratnya, jamaah rahimakumullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatan li ummati, nanti kata Rasulullah, nanti akan aku tangguhkan doa ini sebagai syafaat kelak untuk umatku, ya, yang nanti dimana akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap manusia di padang mahsyar. Dan inilah yang dikatakan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara di pada hari kiamat nanti. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah, ya. Dalam kitab ini akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan kepada kaum muslimin, ya, yang mana kita tahu semuanya, jamaah rahimakumullah, beberapa kali kami sampaikan pada majelis-majelis yang lalu, lahirnya kitab ini, matan Kitabut Tauhid ini, ya, kegalauan, ya, yang dilihat dan dirasakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, khususnya di tempat tinggalnya di Najd pada saat itu. Mereka semakin jauh daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoanya dan memintanya itu tidak lagi kepada Allah, meminta itu kepada, ya, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada kuburan, kemudian kepada, ya, batu-batu besar. Begitu. Sudah semakin jauh. Tuh jamaah rahimakumullah. Harakatut tajdid kalau bahasa yang dipakai oleh para penulis biografi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya mereka ingin mengatakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin mengatakan kepada orang-orang yang hidup pada zaman itu, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di dunia maupun di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yatawalla. Allah semuanya yang, ya, mengatur, dan Allah yang berkuasa atas umatnya. Jamaah rahimakumullah, ya, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Sudah masuk waktu syuruk, ya, mudah-mudahan bermanfaat renungan buat saya pribadi dan juga umumnya kepada jamaah sekalian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.